Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan sungai jernih, hiduplah seorang saudagar sederhana bersama putri sematawayangnya bernama Bawang Putih. Ibunya telah lama wafat, meninggalkan kenangan tentang kasih sayang yang hangat dan ajaran hidup yang baik. Beberapa tahun kemudian, sang ayah menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki seorang anak perempuan bernama Bawang Merah. Awalnya, kehidupan mereka tampak rukun. Namun, seiring waktu, sifat asli Ibu Tiri dan Bawang Merah mulai terlihat. Ibu Tiri dikenal keras dan pilih kasih. Bawang Merah tumbuh menjadi gadis yang manja, iri hati, dan gemar memerintah. Sebaliknya, Bawang Putih tetap lembut, sabar, dan rajin, sebagaimana ajaran almarhum ibunya. Tak lama kemudian, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak saat itu, kehidupan Bawang Putih berubah drastis. Ia harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, menyapu, mencuci, memasak, sementara Bawang Merah dan ibunya hidup dengan bermalas-malasan. Suatu hari, ketika Bawang Putih mencuci pakaian di sungai, selendang kesayangan Bawang Merah hanyut terbawa arus. Bawang Merah marah besar dan menyuruh Bawang Putih mencarinya sampai ketemu. Dengan hati cemas, ia menyusuri sungai hingga ke dalam hutan, sampai akhirnya bertemu sebuah gubuk tua. Di sanalah tinggal seorang nenek tua misterius. Bawang Putih dengan sopan menanyakan selendangnya. Nenek itu mengangguk dan berkata bahwa selendang tersebut memang berada di dalam gubuknya. Namun sebelum mengembalikannya, sang nenek meminta bantuan Bawang Putih untuk menginap di gubuknya selama 7 hari. Bawang Putih mengangguk setuju. Tanpa mengeluh, Bawang Putih membantu membersihkan rumah dan menyiapkan makanan dengan penuh keikhlasan. Terharu oleh kebaikan hatinya, nenek itu menawarkan 2 pilihan hadiah, labu kecil atau labu besar. Bawang Putih memilih labu kecil dengan rendah hati. Nenek itu pun mengembalikan selendang yang dicari Bawang Putih. Bawang Putih pun pamit pulang. Ia pulang tanpa prasangka, tak menyangka apa yang akan ia temukan di dalamnya. Sesampainya di rumah, Bawang Putih langsung menyerahkan selendang Bawang Merah. Ia lalu ke dapur dan labu itu dibelahnya. Cahaya keemasan pun memancar, memperlihatkan emas dan permata yang berkilau dari dalam labu. Bawang Putih terkejut, sementara Ibu Tiri dan Bawang Merah merampasnya dan menanyakan asal dari emas-emas itu. Keesokan harinya, Bawang Merah pergi ke sungai dan sengaja menghanyutkan selendangnya sendiri. Ia meniru langkah Bawang Putih dan bertemu nenek tua yang sama. Nenek itu pun juga meminta hal yang sama kepada Bawang Merah. Bawang Merah langsung menyetujuinya. Namun Bawang Merah amat malas dan sikapnya kasar. Meski begitu, nenek tetap memberinya pilihan yang sama, labu kecil atau labu besar. Dengan serakah, Bawang Merah memilih labu terbesar. Ia langsung bergegas pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Ia berjalan cepat, tersenyum lebar dan amat tidak sabar untuk membelah labu yang didapatnya. Sesampainya di rumah, ia langsung menghampiri ibunya dan menunjukkan labu yang ia bawa. Mereka segera menuju dapur dan membelah labunya. Namun saat labu itu dibelah, yang keluar bukan emas, melainkan ular, kalajengking, dan makhluk mengerikan. Jeritan memenuhi rumah. Ibu Tiri dan Bawang Merah menyadari kesalahan mereka, namun penyesalan telah terlambat. Hewan-hewan mengerikan itu menewaskan mereka seketika. Sejak saat itu, Bawang Putih hidup dengan damai. Ia tetap rendah hati dan tidak menyimpan dendam.